Kebaktian malam Natal ini diselenggarakan dengan menggunakan liturgi berbentuk drama yang diambil dari pembacaan Injil Lukas pasal pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Umat diminta untuk mengikuti bagian-bagian liturgi sesuai dengan yang tertulis dalam tayangan dan berperan aktif. Hari yang dijadikan Tuhan, sungguh aku bersuka cita karenanya, dan hatiku bersorak-sorak menyambut hadirnya. Hai alam dan makhluk ciptaan Tuhan, marilah bersamaku memuji-muji Tuhan kita. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, Dia kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Sebarung kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tenang, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Inilah awal dari kisah rencana Allah yang penuh anugerah.
yang mendatangkan Yesus Kristus lahir di dunia ini sebagai terang dunia. Kami menyambut hadirnya terang dunia yang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Amin, 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 amin. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Salam kepadamu Maria, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam apakah ini? Dan siapakah orang itu? Siapakah engkau? Bukankah tidak patut jika engkau kedapatan berdua denganku di tempat ini? Jangan takut Maria, akulah Gabriel yang melayani Tuhan. Aku telah diutus Tuhan untuk berbicara dengan engkau dan menyampaikan kabar baik kepadamu. Menyampaikan kabar baik kepadaku? Mengapa Tuhan mengutus engkau kepadaku? Dan apakah salam itu tadi? Tentulah engkau telah mendengar. Yesaya berkata, sesungguhnya seorang dara akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Aku pernah mendengarnya, namun aku masih belum paham sepenuhnya perkataan itu. Sesungguhnya Yesaya menyatakan itu sebagai nubuatan tentang datangnya seorang Mesias. Seorang yang diutus dan diurapi Allah untuk membebaskan umatnya. Dan engkau Maria, engkaulah dia dara yang dimaksudkan Yesaya dalam nubuatan itu. Jelaslah sekarang bahwa engkau telah mempermainkan aku dengan menyatakan hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Maka sekarang aku mohon pergi dari sini. Tinggalkan aku di sini. Anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan,
Raja, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sesungguhnya engkau, Maria, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam salam. Hati perempuan mana yang tidak bersorak penuh sukacita ketika ia mengetahui bahwa Tuhan mengutus dia menjadi ibu dari Sang Mesias. Kandungan seorang ibu mana yang tidak melonjak kegirangan ketika mengetahui bahwa bayi dalam kandungannya adalah orang yang diurapi Tuhan untuk membebaskan umatnya. Bukankah itu yang diharapkan oleh semua orang perempuan dari bangsa ini? Saat ini diberitahukan kepadaku bahwa akulah perempuan yang paling berbahagia itu, yang telah mendapatkan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Tapi patutkah aku bersuka cita? Mengapa aku, Tuhan? Siapalah aku ini? Bagaimana mungkin hal ini terjadi kalau aku pun belum bersuami? Masih sulit bagiku untuk memahami perkara besar seperti ini. Bagaimana kalau nanti Yusuf? Bagaimana kalau orang-orang? Begitu banyak pertanyaan dalam diriku yang membuat aku bingung. Aku ragu. Dan aku takut.
Maria, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya bagi umatnya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Namun, hati manusia seringkali mempertanyakan rencana Tuhan, meragukan firman-Nya. Hai manusia, berdoalah memohon pengampunan Tuhan ketika engkau meragukan dan mempertanyakan Dia dalam hati dan hidupmu. Di malam Natal ini, kami semakin menyadari siapa kami sebenarnya. Kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh diperhatikan Tuhan. Yang seharusnya kami jauh dari Tuhan. Yang seharusnya kami dibiarkan Tuhan dan binasa. Namun Tuhan datang dan mau merangkul kami. Itu sebabnya kami sujud di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berikan kami kesempatan kembali untuk menjalani hari kami dengan lebih baik lagi. Karena kami percaya walaupun dosa kami merah seperti kirmisi, namun ketika kami sungguh datang pada Tuhan dan mau memperbaiki hidup kami, kasih setia Tuhan akan hadir dalam hidup kami, mengangkat dosa dan salah kami, dan memberikan kami hidup yang baru. Terima kasih Bapa untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa. Hari ini kami mau menyerahkan hidup kami mau menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa sesal kami ini. Amin. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya. Di dunia tak datang penebus, heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Tetapi dosa pun tetap melanda dunia, menyangkal hidup kabar baik sekian lamanya. Buka hatimu, mengapa usut? Diamkan gaduh dan dengar nyanyian yang kudus. Maria, sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Roh Kudus akan turun atasmu dan
kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum di malam Natal ini kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita datang ke hadapan Tuhan, kita memohon pimpinannya, sehingga melalui perenungan pada malam ini, berita Natal memberikan kepada kita sukacita, kekuatan, dan bahkan lebih dari itu, topangan tuntunan ke masa depan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di tahun ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami masih bisa bersama-sama beribadah di malam Natal ini. Semua itu karena kasih setia-Mu. Dan kami percaya di balik semua itu Tuhan hendak mengajar kami, agar hidup kami menjadi hidup yang semakin terarah pada Tuhan dan hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, bahkan lebih dari itu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sandarkan pembacaan firman dan juga perenungan firman. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Dicatat demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini sudah lahir bagimu juru selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, hampir setiap tahun kita merayakan perayaan malam Natal. Dan sepertinya kita sudah sering sekali mendengar berita-berita Natal. Dan yang sangat luar biasa, biasanya malam Natal itu begitu banyak dikunjungi banyak anak-anak Tuhan. Sehingga kadangkala kursi-kursi di dalam gedung gereja penuh, sesak. Namun di tengah-tengah pandemi ini kita ada di rumah masing-masing atau di tempat di mana saudara bisa mengakses ibadah pada malam Natal ini. Itu semua tidak mengurangi niat kita yang sama. Bahwa kita sesungguhnya mempunyai seorang juru selamat yang sudah datang ke tengah-tengah dunia ini yang mau menyelamatkan kita. Namun saudara, pada malam Natal ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat beberapa catatan dari Injil Lukas pasal yang kedua. Apa catatan-catatan itu saudara? Saudara, yang pertama catatan di sini adalah kalau Tuhan itu selalu, sekali lagi Tuhan itu selalu memenuhi janjinya. Tidak pernah tidak Tuhan memenuhi janjinya. Dia selalu memenuhi janjinya. Saya teringat saudara dengan kitab Mika pasal yang kelima ayat yang pertama dicatat. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, kalau saat itu Yusuf dan Maria tetap ada di Nazaret, melahirkan bayi Yesus di Nazaret, maka janji Tuhan itu tidak dipenuhi. Kita diingatkan dari Mika pasal yang kelima ayat yang pertama bahwa sesungguhnya bayi itu harus lahir di Bethlehem. Saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan memakai Kaisar Agustus saat itu untuk mendata seluruh masyarakat yang berada di daerah kekuasaannya. Didata mereka satu persatu di tempat di mana mereka lahir. Saudara, kalau tidak ada peristiwa itu tidak mungkin Yesus lahir di Bethlehem. Dia akan tetap ada di Nazaret. Saudara, saya teringat dengan firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Ketika kita imani, ketika kita amini, firman itu akan bekerja. Dan dikatakan, firman itu akan berhasil. Jadi artinya bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan akan nyatakan janji itu. Nah, pertanyaannya sekarang di malam Natal ini adalah, seberapa jauh saudara sungguh-sungguh percaya pada janji Tuhan? Apakah janji Tuhan itu hanya kalimat-kalimat yang ada di telinga saudara, yang ada di dalam pikiran saudara, dan setelah itu tidak bekerja apa-apa?
Saudara, itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan catatan yang kedua di sini. Tuhan bisa memakai apa saja. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan janjinya, supaya janjinya dapat direalisasikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara berpikir tentang Elia, nabi besar Tuhan? Satu saat Elia pada waktu itu di tengah-tengah ketakutannya, dia dikejar-kejar oleh rasa tidak berdaya. Dia lari. Padahal dia sebenarnya adalah nabi yang sudah menyatakan kehendak Tuhan. Mengalahkan begitu banyak nabi-nabi palsu. Dan dia tahu Tuhan menyertai dia saat itu. Namun ketika Isabel, istri Raja Ahab, menyatakan bahwa dia mau membunuh Elia, Elia ketakutan luar biasa. Dia lari. Dia pergi ke satu bukit. Dan dia diam di dalam sebuah gua. Dan saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Di tengah-tengah rasa takutnya, Elia juga mulai berpikir bagaimana dengan hidup dia, bagaimana dengan masa depan dia, bagaimana dengan keberadaan dia nanti, kelaparan dia. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan mengirim burung-burung gagak memberi makan pada Elia. Kenapa bukan sahabat Elia yang datang memberi makan Elia? Kenapa bukan orang-orang yang terdekat dengan Elia memberi makan Elia? Tuhan punya cara tersendiri untuk memenuhi janjinya bahwa dia adalah pemelihara hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu catatan yang kedua, bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya dan Tuhan bisa memakai cara apapun untuk memenuhi janjinya. Yang ketiga, saudara, catatan di sini adalah apa sih yang dijanjikan Tuhan? Saudara, ada 3 hal yang dijanjikan Tuhan setidaknya, saudara, dari bacaan kita di sini. Yang pertama, saudara, di dalam ayat 10 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-12. Dinyatakan satu statement di situ, jangan takut. Jadi janji Tuhan di sini adalah jangan engkau menjadi takut. Kenapa? Karena ketakutan itu selalu ada dalam hidup kita. Dan seringkali ketakutan itu yang sungguh-sungguh mengendalikan hidup saudara, sehingga saudara tidak bisa melakukan apapun dalam hidup saudara. Disitulah saudara mengeluh, saudara sungguh-sungguh kecewa, saudara merasa sendirian, saudara merasa kesepian, saudara merasa begitu banyak bercampur aduk perasaan-perasaan saudara yang tidak memberikan kepada saudara damai sejahtera. Ketakutan. Saudara, firman Tuhan mengatakan di sini, jangan takut. Kenapa, saudara? Karena ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan pada saudara, ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Mengapa? Di dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, kata ketertiban di sini dalam bahasa Yunani-nya berarti, saudara, pengendalian diri. Kemampuan untuk mengendalikan diri. Saudara, jadi dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Tuhan tidak menghendaki ketakutan itu mengendalikan hidup saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan berikan kepadamu kekuatan, kemampuan untuk bisa menerobos ketakutanmu, sehingga engkau bisa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara, sebelum Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, begitu banyak keraguan-raguan ada dalam hidup orang-orang Israel. Kapan Mesias itu datang? Dan mereka terus-menerus dirongrong oleh ketidakpastian masa depan. Ketakutan mulai menguasai pikiran dan hati mereka. Itu sebabnya janji Tuhan yang pertama di sini, jangan takut. Setiap orang yang takut
berarti orang yang tidak mau membuka pikiran dan hatinya untuk Yesus lahir dalam hidupnya. Kalau Yesus lahir dalam hidupnya, maka tidak ada ketakutan di sana. Tapi yang ada adalah sebuah kepastian bahwa Kristus ada bersama dengan kita, mau memberikan kekuatan, mau memberikan kepada kita juga ketenteraman, dan bahkan pengendalian diri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu janji yang pertama. Janji Tuhan yang kedua, di dalam Yesaya maupun juga dalam bacaan kita dalam Injil Lukas pasal yang kedua, hadir seorang Raja Damai. Saudara, mengapa disebut dengan Raja Damai? Karena memang pada dasarnya kita nggak punya damai dalam hidup ini, saudara. Yang ada adalah pertentangan. Yang adalah tadi disebutkan ketakutan, kekhawatiranmu. Nggak ada damai sama sekali. Saudara, mengapa tidak ada damai di sini, saudara? Saudara, dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kedua, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Artinya, sebelum Kristus datang, hidup manusia nggak pernah ada kepastian. Pernahkah saudara mulai berpikir, kapan COVID-19 ini, pandemi ini berakhir? Nggak ada yang bisa memberikan kepastian. Bagaimana dengan bisnis saya ke depan? Nggak ada yang bisa berikan kepastian. Bagaimana dengan usaha saya, pekerjaan saya ke masa depan? Nggak ada yang bisa berikan kepastian. Saudara, kata damai di sini menurut Johannes Calvin, teolog Kristen, dia mengatakan damai di sini berarti kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan gak jauh lagi, tapi Tuhan itu dekat. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, mengajarkan, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, berbicaralah dengan Bapamu yang di sorga. Berarti damai di sini kita mempunyai sebuah keintiman bersama dengan Tuhan. Tuhan mau membuka diri lagi. Tuhan tidak mau lagi saudara jauh daripadanya. Karena kerinduan Tuhan hanya satu. Tuhan selalu ingin bersama dengan saudara. Berdamai dengan saudara. Dosa sudah menjauhkan saudara dari Tuhan. Dosa sudah membuat saudara tidak dekat dan tidak intim lagi dengan Tuhan. Itu sebabnya melalui dosa kehancuran ada di hadapan saudara. Tetapi Yesus datang mau menjadi pendamai. Sehingga setiap orang yang percaya di dalam Yesus, mereka kembali mempunyai hubungan yang intim bersama dengan Bapa di sorga. Itu sebabnya Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku. Aku mau tinggal di dalam engkau. Dan aku juga sungguh ingin engkau tinggal di dalam aku. Itulah keintiman. Persoalannya sekarang, apakah saudara sungguh memiliki damai itu? Ketika saudara katakan, belum ada damai, Pak El. Masih ribut dengan pasangan hidup saya. Masih tidak cocok dengan anak-anak saya. Masih berantem dengan menantu saya. Masih begitu banyak sekali saudara katakan enggak ada damai. Mengapa? Karena saudara tidak pernah mau, sekali lagi saudara tidak pernah mau hidup di dalam damai Tuhan. Mengapa? Karena ketika saudara mulai hidup di dalam damai Tuhan, yang ada dalam pikiran saudara, yang ada dalam hati saudara, adalah firman Tuhan yang mau menuntun kehidupanmu di dalam damai sejahtera dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Saudara, ada seorang ibu mengatakan demikian. Pak Pendeta, bagaimana caranya mengubah menantu saya? Supaya menantu saya berubah. Baik. Saya bertanya pada ibu ini. Ibu, baiknya menurut ibu atau menurut Tuhan? Kalau baiknya menurut ibu, sampai kapanpun berantem terus.
Tapi kalau yang ibu cari baiknya menurut Tuhan, berarti ibu sedang mau berdamai dengan Tuhan. Ibu mau mencoba belajar hidup dalam pikiran-pikiran Tuhan. Dan ibu kembali mau membangun relasi dengan menantu ibu di dalam firman Tuhan. Bisa, bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak mau. Kita masih kukuh gitu ya dengan pendapat kita. Saudara, berdamai berarti mengoreksi diri. Berdamai dengan Tuhan berarti siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Berdamai dengan Tuhan berarti siap untuk ditopang, dituntun Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, janji Tuhan yang ketiga di sini, saudara. Firman Tuhan mengatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 3 dan 4. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Intinya firman ini mau mengatakan, seorang yang sudah berdamai dengan Tuhan, dia akan siap, sekali lagi, dia akan siap untuk hidup di dalam dia hidup di dalam kita. Artinya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya nggak akan bosan-bosan berbicara tentang hal ini, saudara. Tidak ada damai karena kita tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan berarti Tuhan belajar memahami saudara. Saudara pun belajar memahami kerinduan Tuhan. Tuhan mau mendengar saudara, keluh kesah saudara. Saudara pun mau mendengar firman Tuhan. Ini yang terjadi saudara di dalam relasi keintiman bersama dengan Tuhan. Itu 3 hal yang paling tidak merupakan janji Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Saudara, catatan yang terakhir. Jadi kalau begitu tugas kita apa? Saudara, ada seorang anak sekolah minggu pernah bertanya pada waktu itu, Om, kenapa malaikat hanya memberitahu janji Tuhan ini hanya pada para gembala? Kenapa malaikat gak beritahu janji Tuhan ini ke semua umat manusia di dunia ini? Saudara, saya hanya mengatakan pada anak sekolah minggu ini, Dek, tugas memberitakan Injil itu bukan tugas malaikat. Tapi tugas memberitakan Injil itu adalah tugas kita semua. Itu sebabnya Tuhan datang pertama-tama melalui malaikat. Dan janji Tuhan, Injil Tuhan yang diberitakan itu harus kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dikatakan Injil berarti kabar sukacita. Yang membawa sukacita dalam hidup saudara. Apa itu? Pendamaian bersama dengan Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan dalam keintiman dengan Tuhan. Sanggup untuk melepaskan setiap gangguan dalam hidup saudara, yaitu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan saudara dalam hidup ini. Karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Berita ini yang harus disampaikan. Sehingga setiap orang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, dalam renungan Natal pada hari ini, saya ingin membagikan kepada saudara ciri orang-orang yang hidup di dalam Tuhan atau Yesus lahir dalam hidup orang itu. Ciri-cirinya seperti apa? Paling tidak ada 6 hal di sini saudara. Pertama, Yesus yang lahir dalam hidupmu itu yang akan membuat engkau menyembah Dia. Mempersembahkan yang sangat berharga dalam hidupmu. Apa itu? Hidup, tubuh, pikiranmu, hatimu, masa depan. Saudara, ada seorang Indonesia, seorang ibu, anaknya sudah jadi warga negara Australia. Di tahun 98 terjadi kerusuhan. Dan anaknya sedang ada di Indonesia, berkunjung ke rumah ibunya.
Saudara, malam itu di dalam peristiwa kekacauan waktu itu, saudara, di tahun 1998, ada telepon dari kedutaan Australia. Telepon anak ibu ini yang adalah warga negara Australia. Ditanya bagaimana keadaannya. Yuk, kami akan berupaya untuk memindahkan Anda saat ini kembali ke Australia. Saudara, pemerintah dunia saja begitu menghargai warga negaranya. Bukankah kita warga negara kerajaan Allah? Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara? Jelas menyelamatkan saudara. Jadi saudara, mempersembahkan tubuh di sini berarti percaya pada pimpinan Tuhan, percaya pada arahan Tuhan, percaya pada topangan Tuhan. Yang kedua, saudara, Yesus yang lahir dalam hidup kita itu akan membuat pendengaran kita itu selalu tertuju pada Tuhan. Mendengar-dengar nasihat Tuhan. Saat teduh adalah bagian yang terbaik dalam hidupmu, mendengar-dengar nasihat Tuhan. Dengan adanya firman dalam hidupmu, engkau semakin dikuatkan menghadapi kesukaran hidup, kebuntuan pikiran, kebuntuan perasaan. Yang ketiga, saudara, percaya pada kuasa kasih-Nya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, seperti yang Maria tadi katakan. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan itu juga yang harus terjadi dalam hidup saudara ketika saudara percaya bahwa Yesus lahir dalam hidupmu. Ketika Yesus lahir dalam hidupmu, Dia mau menopang menuntun engkau. Dan mau menyatakan kuasa kasih-Nya dalam hidupmu. Yesus yang lahir dalam hidup kita, itu akan membuat hidup kita penuh damai, sejahtera. Saudara, saya teringat dengan apa yang tadi saya katakan pada saudara tentang Elia yang diberi makan oleh burung-burung gagak. Percaya pada pemeliharaan Tuhan. Seorang yang Yesus itu lahir dalam hidupnya, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Saudara, yang kelima, Yesus yang lahir dalam hidupnya, itu yang membuat orang tersebut percaya bahwa hidupnya bukan hanya di dunia ini saja, tetapi hidupnya ada bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Itu sebabnya mengapa Yesus mengatakan, di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Yang terakhir, saudara, ciri Yesus yang lahir dan hidup dalam hidup kita memang disiapkan hanya untuk Dia dan Dia untuk saya. Saudara, saya tidak tahu, saudara, apa yang akan terjadi dalam hidup kita ke masa depan. Namun satu hal yang pasti, Dia ada untuk saudara dan saudara ada untuk Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Iman ini mengokohkan langkahmu ke masa depan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.
Melalui engkau, Maria, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Maria, engkaulah pelita yang dipakai Tuhan untuk melahirkan sang terang yang sejati bagi dunia yang dalam kegelapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Dia berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Dia jadikan hidupku berarti. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang,
Kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia juga sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Maka Maria, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Marilah kita bersama meneguhkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Elisabet, sanakku. Ia pun telah menjawab panggilan Tuhan untuk mewujudkan rencananya yang agung. Baiklah, aku akan mengunjunginya segera, sehingga aku mendapatkan seorang sahabat doa dalam pergumulanku dan dalam perjalanan imanku ini. Kita datang ke hadapan Tuhan, Bapa di sorga. Pada malam Natal ini, sungguh kami boleh diberkati oleh firman-Mu, bahwa sesungguhnya janji Tuhan adalah janji yang pasti Tuhan nyatakan untuk mendatangkan keselamatan, kebaikan, damai, dan sukacita dalam hidup ini. Kami bersyukur melalui Natal Tuhan teguhkan kami dengan janji-Mu, agar kami tidak takut menghadapi setiap kesulitan hidup. Dan kami juga boleh diingatkan Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah kami, Allah yang mau sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan, menjalani hari-hari kami yang sulit. Dan kami percaya kerinduan Tuhan hanya satu, menginginkan kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-Mu, GKI Wahid Hasim. Tuhan kiranya terus menerus memperlengkapi gereja-Mu dengan damai, kekuatan, sukacita, topangan-Mu, sehingga setiap pelayanan gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang dilayani. Bapa di sorga, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan kiranya Engkau kuatkan jemaat-Mu, umat-Mu,
agar mereka boleh menjadi orang-orang yang tabah, kuat menghadapi setiap kesulitan hidup, menghadapi setiap tantangan hidup, agar mereka boleh terus-menerus hidup dalam sukacita dan damai-Mu, karena Engkau menyertai umat-Mu. Bapa di sorga, berkati setiap orang yang melayani Tuhan di gereja-Mu GKI Wahid Hasim, baik para pengerja, para penatua, para aktivis, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka terus menjadi nyala lilin yang terus menyala, menjadi terang Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, usaha, di tengah-tengah pelayanan-pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa saat ini untuk pemerintah. Kiranya Tuhan menolong pemerintah kami, agar mereka boleh memimpin bangsa ini di dalam takut akan Tuhan. Agar melalui pemerintah, damai-Mu, sukacita-Mu ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Secara khusus saat pemerintah berupaya menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan mempunyai cara dan jalan, dan Tuhan topang pemerintah dalam upaya-upaya pemulihan dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa saat ini untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, pasangan hidup kami. Kiranya damai Natal, sukacita Natal boleh sungguh ada dalam kehidupan mereka, yang mewarnai langkah mereka, keputusan mereka, jalan mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapa di sorga, topang dan berkati juga jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya dengan pertolongan Tuhan mereka dapat pulih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk masa depan kami. Tuhan pelihara kami dan topang kami. Terima kasih Bapa, dengar syafaat kami ini yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menyesal
Aku ini adalah hamba Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan memakai seluruh keberadaanku dan hidupku ini, inilah persembahanku baginya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Syukur kepada Allah yang telah mengiringi langkah kaki kita sampai hari ini. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Wahid Hasim atau melalui QRIS atau dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan membawanya ke gereja pada jam kerja tata usaha yang tertera di Warta Jemaat. Berlutut di palunganmu, ya Yesus sumber hidup. Ku bawa persembahanku yang memang hak milikku. Hatiku, roh dan jiwaku, seluruh isi hidupku padamu berkenanlah. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kasihi, yang kami kenal dan mencintai kami, terima kasih kalau saat ini kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan yang asalnya berasal dari Engkau saja Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan yang berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, Tuhan berikan berkat berkelimpahan. Dan juga yang belum sempat memberikan, Tuhan pada saatnya dapat mengumpulkan. Tuhan, terlebih kami berdoa untuk majelis jemaat yang mengelola supaya dapat mempergunakan dengan baik persembahan ini menjadi alat yang memuliakan Engkau, menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Allah Maha Tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Muliakanlah
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran, yang datang dengan kesembuhan pada sayapnya, memenuhi kamu dengan kegembiraan dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kiranya berkat dari Allah yang Maha Besar, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungi engkau dan tetap bersamamu selama-lamanya. Haleluya.